Terus Nabi SAW telah dikabarkan oleh Anil Barra qala khatabana Rasulullah yauman nahr. Jadi Barra bin Azib radhiyallahu anhu telah cerita, kami mendengar khutbah Nabi SAW pada hari raya Idul Adha ba'da sholat. Jadi Nabi berkhutbah itu setelah selesai sholat. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, man sholla sholatana wa nasaka nusukana faqad asobakan nusuka. Kata Nabi, orang yang sholat seperti mana sholat kami, kata Nabi, orang yang melakukan sholat seperti sholat kami, wa nusuka nusukana, dan orang yang menyembelih seperti mana kami menyembelih, faqad ashaban nusuka. Kata Nabi, maka sungguh, kata Nabi, orang ini telah melakukan ibadah kurban. Wa man nasaka qabla sholati, orang yang menyembelih sebelum sholat. Ini kan tadi ceritanya sholat dulu baru khutbah, kan Nabi seperti itu. Sholat dulu baru khutbah. Jadi kalau sudah selesai sholat, orang itu nyembelih walaupun belum siap khutbah, sudah. Jadi kata Nabi pada hadis itu, man nasaka qabla sholati, orang yang menyembelih hewan kurban sebelum selesai sholat, fatil kasyatul lahmin, maka sembelihannya itu tidak terhitung hewan kurban. Tidak terhitung hewan kurban. Ataupun orang itu belum selesai sholat, masih tahiyat akhir, nah sembelih hewan kurban, maka yang menyembelih hewan kurban pada saat itu tidak termasuk dalam hewan kurban, termasuk dalam fatil kasyatul lahmin, termasuk daging makanan, maksudnya makanan yang biasa lah, daging untuk dimakan. Faqama Abu Burdah, maka ketika Nabi SAW berkhutbah seperti itu, Abu Burdah berdiri. Faqala, dia mengatakan, ya Rasulullah, wallahi laqad nasaktu qabla an akhruja ila sholati. Demi Allah, sesungguhnya saya ya Rasulullah telah menyembelih hewan kurban sebelum aku pergi dari rumah tadi untuk pergi sholat Idul Adha. Waktu aku masih di rumah belum pergi sholat Idul Adha, dah aku sembelih hewan kurban dah. Macam mana nih ya Rasulullah? Wa araftu annal yaum aklin wa syurbin, dan sesungguhnya aku tahu bahwa hari ini, hari raya Idul Adha itu adalah hari makan dan minum, maksudnya hari raya. Fata'ajjaltu fa'akaltu wa fa'amtu ahli wa jirani, maka hewan sembelihan tadi itu dimasaklah, kami makan, kami bagi-bagikan kepada keluarga-keluarga kami bagikan juga kepada tetangga-tetangga kami. Faqala Rasulullah, maka Nabi bersabda, tilka syatul lahmin, yang kamu sembelih itu adalah hewan untuk pedaging, bukan hewan kurban. Faqala inna indi anaqon, kata Abu Burdah, sesungguhnya saya masih punya, inna indi anaqon jaza'atan, aku masih punya jaza'ah, aku masih punya hewan yang usianya belum sampai 2 tahun. Wa hiya khairun min syatai lahmin, dan kambing yang belum sampai 2 tahun itu lebih bagus lagi daripada kambing yang sudah musinah, yang sudah aku sembelih tadi ya Rasulullah. Fahal tujzi'u anni, apakah aku bisa menggunakan kambing yang kurang dari 2 tahun ini untuk hewan kurban? Aku sembelih nih atas nama hewan kurban. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, na'am, ya, walan tujzi'a an ahadin ba'daka, tapi tak bisa untuk selain daripada kamu. Maksudnya ini berlaku khusus hanya untuk kamu saja, untuk selain kamu tidak bisa lagi. Ini pengecualian karena sudah tidak punya kambing lagi. Jadi kalau masih ada pilihan kambing atau pilihan hewan kurban yang lebih umurnya 2 tahun atau 2 tahun pas lebih ke atasnya, masih ada hewan itu, maka hewan yang di bawahnya tak boleh, kecuali tak ada lagi dah.
Seperti ini yang disabdakan oleh Nabi kepada Abu Burdah. Ada juga yang memaknai ini khusus hadis untuk Abu Burdah saja, yang lainnya tak boleh. Tapi sebagian ulama yang lainnya mengatakan, kebanyakan di antara mereka, di antara beliau-beliau para ulama menjelaskan bahwa kalau sudah tidak ada lagi pilihan, kambing yang usianya 2 tahun, hewan kurban yang usianya 2 tahun pas itu udah tak ada lagi kan? Yang adanya semua di bawah itu, maka adalah keringanan, silakan rukhsah. Ataupun di masa itu kambing atau hewan kurban sedikit, yang seperti ini juga diperbolehkan. Di dalam riwayat yang lain lagi ada kategori mana hewan yang boleh dijadikan untuk kurban walaupun usianya sudah, hewan yang dijadikan untuk kurban itu walaupun usianya sudah 2 tahun, walaupun sudah terhitung musinnah, ataupun di bawah 2 tahun yang ada unsur-unsur kebolehannya, maka ada syarat-syarat yang lain untuk hewan kurban. Sa'altul Barra, saya bertanya, kata Ubaid bin Fairuz, saya bertanya kepada Barra bin Azib radhiyallahu anhu, ma la yajuzu fil adhahi, apakah yang tidak diperbolehkan dalam hewan kurban itu? Apakah yang tidak diperbolehkan pada hewan kurban? Maksudnya hewan kurban yang macam mana yang tak boleh itu, selain yang usianya tadi sudah ditentukan. Faqala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa asabi'i aksaru min asabi'ihi wa anamili aksaru min anamili. Kemudian aku mengatakan bahwa ketika itu aku tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kami waktu itu pernah berdiri bersama dengan Nabi, cuman jari-jari kami ini, jari-jari saya lebih pendek daripada jari-jari Nabi. Ya, tangan saya itu lebih pendek daripada tangan Nabi. Ruas-ruasnya juga lebih pendek. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan arba'un, 4 la yajuzu fil adhahi, yang tak boleh hewan kurban itu dijadikan kurban. Hewan itu tidak boleh dijadikan hewan kurban, ada 4 katanya. Faqala, kemudian Nabi melanjutkan al-awra baina awarohuma. Pertama adalah hewan kurban yang mato sebelahnya tuh buto, jelas pula butonya. Hewan kurbannya itu buto matonya, sebelah mato butonya buto, jelas pula buto matonya. Ini tak boleh. Kemudian yang kedua, wal maridatu baina maraduha bayyinun maraduha. Salah. Al aura'u bayyinun awaruha. Jadi pertama, matanya yang buta dan jelas pula buta matanya itu dilihat, tahu kita dari jauh pun sudah tahu, ini mata buto nih. Udah jelas matanya buto nih, udah tahu kita apakah sebelah atau dua-duanya. Kemudian yang kedua, wal maridatu bayyinun maraduha. Sakit, jelas pula sakitnya. Udah tahu kita nih sakit nih. Kalau sekarang umpamanya binatang kurban itu ada pengecekan dari dokter tim kesehatan. Kalau umpamanya tim kesehatan menyatakan bahwasanya ini binatang sakit, maka tidak sah dijadikan hewan kurban. Tak sah tuh. Karena sudah dinyatakan sakit, sudah jelas sakitnya, sudah dicek. Jadi kalau hewan kurban yang sudah jelas sakitnya, tak boleh dijadikan hewan kurban. Wal arja'u bayyinun zulmuha. Jadi kata Nabi selanjutnya, pincang. Dan pincangnya itu jelas. Pincang. Yang pincangnya itu jelas. Nampak di pincangnya tuh. Maksudnya pincang jelas ini
ya semua orang tahu dia pincang. Hewan kurbannya itu tahu, semua pincang jalannya itu tahu dia pincangnya seperti apa. Yang terakhir kata Nabi wal kasir allati la tanqa. Yang keempat kata Nabi adalah yang kakinya itu pecah. Maksudnya sumsumnya itu sudah hilang. Kakinya itu pecah, retak kakinya. Sumsumnya udah keluar. Nah, yang ini tak boleh. Jadi 4